Pak Makassar, part of KG Radio Network. Ya, selamat sore smart listener. Apa kabar Anda sore hari ini ya? Semoga Anda juga tetap semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda yang tentu belum selesai ya di jam 5 sore ini. Dan ya, smart listener, untuk Anda yang saat ini lagi on the way ya, menemani Anda yang on the way saat ini. Dan seperti biasa di setiap hari Senin di jam 5 sore hingga jam 6 petang nanti kembali kami menghadirkan spesial program untuk Anda, Senin Inspirasi. Dan smart listener, tentunya di Senin Inspirasi ini kami menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari kehidupan seseorang, tentu yang bisa memberikan motivasi dan juga semangat kepada kita nih untuk menjalani kehidupan ya. Dan untuk sore hari ini smart listener, yang menjadi tamu spesial saya ini, saya kedatangan seorang ibu yang luar biasa ya, yang ini karena semangatnya nih ini bisa ya, yang awalnya ya dari pelaku UMKM dan sekarang ini sudah bisa memberikan semangat ya untuk ibu-ibu yang lain ya untuk mengikuti jejak dari ibu ataupun narasumber saya yang saat ini sudah hadir di studio ya. Langsung saja saya menyapa, di sini kita sudah bersama dengan Ibu Haja Erni, owner dari Lombok Curah dan juga kosmetik ya. Dan langsung saja nih kita nyapa ya. Di sini kita sudah bersama dengan Ibu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Sehat, Bu. Iya. Wow. Hari ini saya suka banget ya, karena ini untuk backgroundnya ini sangat cocok ya dengan busana yang dikenakan dengan Ibu Erni ya. Jadi pas gitu ya. Hijau dan orange. Oke. Ya, Bu. Penuh warna-warni ya. Oke. Baik. Baik, Ibu Erni ya. Ya, kita bisa tahu dulu dong ya cerita awalnya nih. Bagaimana ceritanya nih sehingga Ibu Erni ini bisa menjadi seperti saat ini, Ibu. Untuk awal mulanya ini kan dengar-dengar Ibu seorang pelaku usaha UMKM juga ya. Itu gimana, Ibu? Yang sebenarnya Ibu aslinya dari mana sih, Ibu Erni? Oh iya, Bu. Saya lahir di Jeneponto tanggal 5 Juli 1980. Saya anak ketiga. Dan alhamdulillah yang seperti tadi Ibu tanyakan, saya mulai usaha saya di tahun 2002. 2002. Iya. Di tahun 2002 itu saya masuk ke dalam pasar dan sampai hari ini masih di pasar. Oh iya, Bu. Iya. Di tahun 2002 itu saya mulainya, terus orang tua mulai dari nenek yang masih muda sampai nenek-nenek itu saya pekerjakan semua, Bu. Oh gitu. Iya, dengan usaha lombok kecil ya. Jadi lombok kecil itu dari kampung, saya pekerjakan orang di kampung, mulai dari ditanam, terus dibawa ke Makassar, ke kota, masuk di pasar. Di pasar pun juga sebagian di eceran ya, di pasar-pasar, terus sebagian lagi masuk ke pabrik. Nah, yang masuk pabrik ini, yang nenek-nenek itu yang kerjanya bisa menyelesaikan anunya di dapur, prosesnya, sambil Bu, ya? menyelesaikan di dapur pekerjaannya, bisa juga sambil memasak dan bisa juga mengerjakan pekerjaan itu, karena lombok kecil itu kan dikasih hilang tangkainya, baru dimasukkanlah ke dalam pabrik besar. Nah, pabriknya seperti Adinata, seperti itu, Bu, pabrik besar, salah satu pabrik besar di Makassar. Oke. Nah ini ya, Bu ya, kembali lagi nih pada saat di kampung ya, untuk lombok kecil ini ya, itu memang ditanam sama keluarga dari Ibu Haja Erni atau gimana, Bu? Sebagian besar ada ditanam sama keluarga, dan sebagiannya lagi sama relasi, Bu. Iya. Jadi memang dari kecil ya, Ibu Haja ini memang sangat akrab ya dengan cabai rawit
Ya. itu belum saya lahir, Bu. Itu dari orang tua saya. Jadi dari tahun 75 itu orang tua saya sudah mulai mempekerjakan orang-orang yang di kampung, yang dimana di kampung tersebut tidak tahu mau kerja apa. Akhirnya bapak dengan ibu itu punya inisiatif untuk pekerjakan mereka. Jadi tanam lombok, akhirnya ibulah yang ambil, baru bawa ke kota. Ke kota ya. Iya. Nah pasti Ibu Erni juga tahu dong ya, gimana caranya untuk untuk membudidayakan lombok ini, Bu. Pasti tahu ya. Iya, ya, tahu, Bu. Gimana ya. caranya, Ibu? Ya. Kalau lombok kecil yang dari mana, Bu? Dari Jeneponto, terus dari kabupaten-kabupaten yang lainnya ya. Itu tergantung dari permintaan yang tergantung dari langganan begitu permintaannya dari mana. Terus saya drop ke situ lagi. Oke, jadi Ibu Erni ini itu mengambil ya dari beberapa petani yang lain ya, iya, untuk dibawa ke Makassar. Iya. Ya. Tapi kalau semuanya untuk menanam lombok itu pasti Ibu Erni juga tahu bagaimana caranya bagaimana cara mengelolanya. Itu bagaimana, Bu? Karena sekarang ini kan ada programnya pemerintah, Bu, yang long wish begitu toh. Kita juga harus tahu nih, ibu-ibu juga banyak yang beralih profesi untuk bagaimana katanya untuk menambah pundi-pundi keluarga, mereka juga bisa menanam lombok. Oh iya, Bu. Ada tipsnya sedikit, Bu, untuk menanam lombok, karena memang untuk tanaman ini memang harus rajin disiram atau bagaimana, Bu? Oh iya, Bu. Jadi menanam lombok itu kan itu 5 bulan baru dapat hasilnya ya. Jadi betul-betul itu kalau menanam lombok itu butuh kesabaran, hati yang sabar. Jadi lombok itu, Bu, setelah bibit dulu ya, Bu ya, kita tabur dulu bibitnya, bijinya, terus tumbuhlah, baru diangkutlah ke kebun yang sudah betul-betul sudah diperbaiki, digarap baik-baik, terus dipindahkan, lalu setiap 1 minggu itu, Bu, disiram, karena kalau banyak siramannya juga itu biasanya banyak yang mati, Bu. Iya. Jadi kedua, lombok itu, Bu, tidak bisa dengan air garam. Jadi harus betul-betul dengan air tawar. Air tawar. Iya. Ya. Itu ya salah satu untuk memelihara ya, untuk tanaman yang satu ini, lombok kecil, Bu, ya, cabai rawit ya. Iya. Oke. Nah, jadi itu ya awalnya. Jadi memang Ibu Erni ini memang sangat akrab ya dengan cabai rawit. Yang lombok ini itu akhirnya itu untuk hijrah ke Makassar ya. Itu hijrah ke Makassar memang ikut sama orang tua atau gimana, Ibu Erni? Di tahun 99 itu saya kan selesai SMA, terus lanjut kuliah di sini, Bu. Terus pas semester 4 itu saya dinikahkan. Jadi saya baru semester 4 saya sudah menikah. Terus ya, Bu ya, dengan gajinya suami saat itu bukan berarti kita tidak cukup, tapi cukup lah untuk yang dimakan. Tapi kan ada yang namanya mungkin anak butuh yang ini, butuh yang itu. Akhirnya orang tua, ibu saya membawa saya ke pasar, dan saya bisa melihat, oh ternyata di sini ada peluang besar begitu. Akhirnya hari itu saya coba untuk menjual, dan alhamdulillah ternyata lumayan lah untungnya di pasar. Jadi saya berpikir, Bu, ini kan hari-hari bisa saya dapat uang di pasar, dan suami kan setiap bulannya dapat uang. Jadi bolehlah setiap harinya ini yang dipakai untuk belanja, dan mungkin untuk gajinya Bapak untuk bulanan boleh disisihkan untuk yang lainnya. Seperti itu. Jadi itu ya, Bu ya. Ada yang gaji per bulan, kemudian ada yang per hari, itu digunakan untuk menutupi untuk kehidupan sehari-hari, Bu ya. Waduh. Jadi memang ya benar-benar Ibu Haja ini pintar ya untuk mengelola keuangan, Ibu ya. Masya Allah, Bu. Jadi saya sangat-sangat bersyukur, Bu. Jujur, saya selalu bilang ya, sama adik-adik saya juga, orang-orang dekat saya selalu bilang, saya kan masuk di pasar itu dengan usia yang masih muda, dengan usia 21 tahun, Bu. Saya masuk di pasar, dan saat itu di usia 21 tahun itu sudah banyak yang nenek-nenek, kakek-kakek atau masih muda itu sudah mulai ikut sama saya. Saya pekerjakan,
di pasar, dan di situ saya senang rasanya bisa pekerjakan orang-orang yang seperti itu, karena saya berpikir begini, kalau misalnya nenek-nenek kan tidak mungkin lah dia bisa pergi bawa ijazah atau apakah untuk bekerja di kantor-kantor begitu, tidak mungkin. Nah, dia senangnya bekerja sama saya karena dia sambil bisa mengerjakan pekerjaan yang lain itu, Ibu, seperti yang tadi saya bilang, dia bisa menghasilkan dari saya juga, jadi mau dapat 50.000, untunglah 50.000. Alhamdulillah, Ibu. Siapa yang mau ngasih kita 50.000 per hari, Ibu? Iya, Bu. Jadi saya selalu bilang sama diri saya, Bu, jangan pernah merasa malu mengerjakan sesuatu yang kecil seperti itu, ya Bu ya. Jangan pernah malu mengerjakan sesuatu yang tidak, kan sekarang ini ada orang mau bekerja tapi yang di tempat-tempat yang dingin ataukah yang bergengsi begitu. Nah, saya selalu ingatkan sama orang-orang dekat saya, yang penting dapat uangnya yang kita butuhkan di sini. Yang penting halal dan dapat uangnya, iya kan, Bu? Meskipun kita berdasi, kita pun berpakaian yang cantik, ya kan, Bu? Terus uangnya juga bagaimana ndak cukup-cukup. Nah, bagaimana itu? Biarkan kita berpakaian yang mungkin sedikit bagaimana, ya Bu, yang penting sopan. Tapi ya senang karena mau belanja ada. Betul ya, Bu ya. Bisa ngajakin anak-anak kulineran, toh Ibu? Iya, Bu, iya. Benar. Bisa ngajak anak-anak kulineran setiap mau itu mungkin liburan atau bagaimana, ya itu kan bisa, Bu, semua. Oke. Jadi itu ya, Bu ya. Itu yang memotivasi Ibu Haja Erni ini untuk bisa bagaimana bisa berbuat lebih ya dari yang memang biasanya kan kalau kita berpikir nih, kalau suami udah punya penghasilan, kadang kita agak gimana gitu ya, Bu ya, berharap ya dari suami gitu kan. Tapi memang Ibu Erni ini bisa keluar ya dari zona nyamannya, Bu ya, untuk bisa mencari sesuatu yang lebih ya, membantu pundi-pundi keluarga. Waduh, baik, Masya Allah. ya baik. Nah, Ibu, itu ya, jadi awalnya memang dari pedagang pasar ya, Bu ya. Iya, Bu. Dan sampai hari ini jadi pedagang pasar ya, Bu. Luar biasa, Ibu. Wah, itu mantap, Ibu. Iya, benar. Jangan salah ya, sebenarnya untuk pedagang pasar ini, wah, omsetnya tuh banyak, Ibu. Ya, yang jelas kalau pedagang pasar, Ibu, yang untuk kebutuhan hari-hari itu kan sudah itu, Bu, kita sudah bisa menutupinya. Tidak perlu lagi menunggu suami datang, atau tidak perlu lagi kita begitu pulang suami, Pak, besok ada ini ya, mau beli ini ya. Nah, kalau kita hari-hari di pasar kan setiap kita beli. Sudah ada gitu ya. Iya, Bu, sudah ada. Oke. Ya, itu ya, Bu ya, suka dukanya ya. Jadi Bu, Ibu memang berdiri sendiri, Bu, di pasar itu ya. Alhamdulillah, Bu, saya berdiri sendiri. Ya, jadi ada beberapa di pasar itu, ada yang saya percayakan juga, mulai dari anak muda, seperti tadi saya bilang, sampai nenek-nenek ada yang saya percayakan di sana. Nah, untuk bekerja di gudang. Wow, ini ibunya ternyata udah punya gudang ya. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Nah, ini gimana nih ceritanya, Bu? Jadi pedagang pasar ya. Biasanya kan kalau suami kita udah punya usaha, itu sudah ya. Biasanya kita merasa ya sudah mencukupi gitu, Bu. Tapi kalau Ibu Erni sendiri gimana nih, Bu, untuk bisa berbuat yang lebih lagi, Bu? Selain berprofesi sebagai pedagang pasar, Bu, apa yang dilakukan Ibu Erni dan apa yang memotivasi Ibu? Nah, misalnya untuk mencoba usaha yang lain, Ibu. Jadi di bulan Agustus itu, Bu, sampai di tahun 2002 itu saya mulai usaha dengan Lombok, Bu. Terus perlombokan ya. Iya, kadang juga kalau saya bilang begitu biasa orang ketawa, haha, iya. Terus itu, Bu, di Agustus kemarin itu saya mulai mendengar
yang lagi viral sekarang Bu, kosmetik itu Heka. Itu ownernya Putri Daka Bu. Dan saya mencoba ya. Peruntungan di situ juga. Iya, peruntungan di situ juga. Saya melihat peluang di situ besar. Iya, saya berpikir begini Bu. Oke lah, kemarin saya di pasar ya, saya sudah memperkerjakan orang-orang seperti nenek-nenek atau apa. Dan saya melihat lagi di Heka ini mungkin bisa lebih banyak lagi begitu. Mungkin kemarin-kemarin di pasar itu saya cuma memperkerjakan 10 sampai 50 orang ya Bu ya. Dan mungkin sekarang kalau di Heka mungkin bisa sampai ratusan lagi saya bilang. Jadi saya berpikir kenapa tidak ya Bu ya. Saya coba masuk di kosmetik ini, di brand ini. Gimana caranya itu Bu untuk bisa lebih dikenal lagi? Apa yang Ibu lakukan nih untuk bisa merangkul orang-orang ini Bu, untuk diajak kerjasama juga? Bu. Jadi awalnya ada adik kandung saya, stokis saya sekarang ya Bu ya, yang memperkenalkan saya dengan produk itu. Nah awalnya saya pakai, lah ini lipstik kok bagus sekali ya. Iya ringan, terus bau-bau harum begitu. Seperti kalau mau dioles begitu, seperti mau makan saja itu yang lip creamnya itu karena harum begitu ya Bu ya. Terus kedua, saya berpikir begini, saat itu kan posisi saya distributor ya Bu ya, dan mungkin Ibu juga tahu kalau dibilang kita mungkin yang kemarinnya mungkin memang betul-betul kita juga pebisnis dan mempekerjakan orang. Ya di sana kan ada jenjangnya ya Bu ya. Ada yang namanya AO, ada namanya stokis, ada distributor dan ada reseller. Dan kebetulan saat itu saya di distributor Bu. Dan saya berpikir waktu diumumkan sama ownernya siapa yang mau up jadi AO, di saat itu saya langsung berniat dalam hati, insya Allah kalau saya punya rezeki saya up menjadi AO, menjadi up menjadi AO kan 100 juta ya Bu ya. Saya akan up jadi AO dan insya Allah dengan niat saya membantu orang yang lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah masya Allah tabarakallah, niat saya menjadi AO itu tercapai Bu. Dan sekarang ini Bu, tim saya sudah lebih 100 orang. Ya, hampir 200 orang lah Bu. Ya. Dan sudah kurang lebih 2 bulan ini saya bergabung di Heka. Saya sudah membahagiakan banyak orang begitu. Kenapa maksudnya saya bahagia dan tim saya juga bahagia Bu. Di saat dia datang sama saya, terus itu dia standar motornya di depan rumah. Saya closing hari ini. Saya mau ambil barang, terus barang saya habis katanya. Masya Allah. Dan itu Bu tidak bisa terbayar dengan uang Bu, dengan rasa bahagia itu. Kalau ya, Bu, itu sudah dicapai Bu ya. Iya, kalau seperti itu, kalau sudah saya seperti itu Bu, saya lihatnya, masya Allah tabarakallah, saya tidak bisa lagi berkata-kata. Wow, ini tentu hal yang tidak mudah Ibu ya. Butuh Bu. Perjuangan Bu untuk butuh proses juga karena tidak mudah Ibu untuk meyakinkan orang gitu kan. Iya, tidak mudah Bu, betul. Ya meyakinkan orang kan. Jadi saya di Heka hari itu ya Bu ya, sebenarnya sih pernah, maksudnya tidak segampang itu kan mau langsung naik begitu, enggak mungkin lah Bu, mau langsung seperti seperti Ibu bilang, enggak mungkin langsung mau diikuti sama orang banyak. Alhamdulillah mungkin karena juga saya Bu, sebelum-sebelumnya saya masuk Heka, sudah banyak juga anak-anak yang tahu saya dan begitu dia tahu saya ada di Heka, dia langsung itu Bu chat saya, Bu, Ibu yang masuk di Heka sekarang saya bisa join, bilang iya boleh, dan saya bisa capai juga begitu Bos, sudah ada air mata yang keluar, tidak segampang itu juga naik menjadi begitu. Iya, jadi pasti yang ada juga yang maksudnya ada yang pro dan ada yang kontra ya Bu ya, yang begini-begini ya. Jadi awalnya saya ada cacian, makian, sudah luar biasa Bu. Bahkan anak-anak yang lain screenshot atau apakah, atau dia Bu, dia katanya begini, bilang kenapa, dia bilang orang seperti itu yang mau jadi up jadi AO, begitu. Dia kan cuma pengambilannya 3 pieces doang, dia bilang. Katanya dia itu jadi saya bilang begini, ya sabar, saya bilang meskipun tidak seperti itu Bu ya, karena kan saya saat itu kan tidak seperti itu.
begitu. Saya ambilnya puluhan, tapi enggak perlu dibalas lah yang begitu. Jadi saya bilang, enggak apa-apa, sabar, sabar saja. Intinya sabar saja. Jadi saya sama naungan saya, sama tim saya selalu saya ingatkan Bu ya, setiap pagi saya masuk di grup, ingat fokus dengan tujuannya kita. Tidak perlu ikut campur kalau bukan urusannya kita, dan fokus saja sama impiannya kita. Wow. Ya itu. Gitu ya. Waduh. Saya sampai gimana ya? Wah, ikutan nih ya semangatnya dari Ibu Haja Erni ini. Iya Bu, insya Allah bisa juga masuk ke tim kita nanti. Aduh, benar-benar ya. Jadi memang ini salah satu keahlian juga nih oleh Ibu Haja Erni nih ya, bagaimana untuk bisa meyakinkan Ibu ya, dan terus Bu, ya memberikan motivasi kepada ibu-ibu yang lain ya. Iya Bu ya. Dan itu didapatkan tentu berasal dari yang itu ya Bu ya, profesi awal Ibu ya, dari pedagang UMKM di pasar itu. Iya Bu ya. Oke. Kita masih lanjut lagi ya Ibu, dan kita akan break dulu untuk sesaat. Dan smart listener, itu tadi ya kita ngobrol-ngobrol nih bersama dengan Ibu Erni, dan kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit lagi ke depan. Dan untuk Anda juga nih yang mau nanya-nanya ya tentang tips sukses ya dari Ibu Erni itu seperti apa sih? Ini sukses menjadi pengusaha sekarang ya Bu ya? Oke, silakan ya di WhatsApp di 0811461011 dan juga di live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ini dan kita masih bersama dengan Ibu Haja Erni. Tema kita sebuah lompatan kecil yang mengubah segalanya ya. Dan itu ya seorang Haja Erni dari pedagang pasar, dan sekarang ini itu sudah merambah ke salah satu bisnis yang saat ini tentu ini sangat menjanjikan ya. Dan ya, saya lanjut lagi nih Ibu Erni ya. Tadi seperti diinformasikan ya kalau Ibu Erni ini kan awalnya dari pedagang pasar ya. Iya Bu ya. Dan itu langsung beralih ya menjadi seorang pengusaha yang bergerak usaha di bidang kosmetik. Itu gimana nih Bu? Untuk tantangannya, kemudian suka dukanya nih gimana nih untuk bisa untuk bisa memotivasi juga nih untuk ibu-ibu yang lainnya Bu, untuk usaha yang satu ini yang dijalankan. Untuk yang satu ini ya. Iya. Jadi tidak bisa dipungkiri Bu, semua usaha pasti ada baik dan ada buruknya. Pasti ada senangnya dan ada tidak senangnya ya Bu ya. Jadi usaha itu bukan lancar terus ya Bu ya. Seperti produk ini. Ini produk dari Heka ya Bu ya. Ini produk dari Heka, terus ada lip creamnya juga. Biasanya seperti begini ya Bu ya. Kalau ada generasi yang biasa barangnya belum habis ya Bu ya. Terus sudah mulailah gerah atau bagaimana ini barang saya masih ada, masih numpuk begini, bagaimana caranya kasih keluar atau bagaimana. Kalau saya Bu ya, kalau saya selalu ajarkan sama tim saya begini. Pertama, jangan suka mengeluh. Lakukan saja dulu ya Bu ya. Lakukan saja dulu. Kalau misalnya sudah kita lakukan berulang kali, karena kita kan tahu sama-sama ya Bu ya, kita hanya bisa melakukan tapi Allah lah yang menentukan semuanya ya Bu ya. Tips saya Bu ya, biasanya sama anak-anak pada saat saya mau tidur ya Bu ya, saya lihat dulu stok yang ada di kamar saya. Berapa banyak ini? Stok saya yang tertinggal. Kalau misalnya 30, 30. Ini besok saya bawa ke sini ya, ke pasar ini, atau saya ke sini, atau ke ada di mall ini hari ada acara di sana. Mungkin saya bisa di mall itu saya tidak bisa menjual, tapi bolehlah di tempat parkirnya kan Bu. Gitu. Iya gitu. Jadi saya lakukan semua itu Bu. Saya tidak pernah malu kalau misalnya saya tawarkan orang terus dia tolak saya, enggak apa-apa, karena tidak akan pernah itu kalau tidak ada penolakan Bu. Tidak ada juga ininya ya Bu ya. Jadi kalau dibilang penolakan itu hal yang biasa kalau dibilang yang seperti begini. Jadi kalau saya ditolak Bu, yang ada di pikiran saya ya impian saya. Ada impian saya ya Bu ya. Jadi di saat saya ada ditolak begitu sama orang-orang yang saya tawarkan, yang ada di kepala saya Bu, impian saya yang saya ingat. Jadi maju lagi semangat lagi. Oke. Ya Bu, seperti itu. Jadi kalau dibilang saya selalu sampaikan sama tim saya, kalau misalnya ada produknya yang masih tinggal, ada misalnya masih berapa banyak yang tertinggal, itu tidak perlu dikeluarkan terus ataukah disampaikan terus di timnya saya ya Bu ya. Produk saya masih ada sebegini, karena saya
berpikir seperti ini Bu ya, dan mungkin juga sebagian orang juga sependapat dengan saya ya. Di saat kita tidur atau di saat kita bangun tidur itu yang pikiran di bawah alam sadar ya Bu ya. Kalau saya seperti biasanya sih seperti itu. Saya selalu sampaikan sama tim saya di saat mau bangun tidur, terus itu ucapkan dalam hatinya, berpikir yang positif. Hari ini barang saya laris. Hari ini barang saya closing banyak. Insya Allah. Iya, percaya sama saya bilang sama tim saya Bu ya, percaya sama saya, apa yang ada, apa yang kamu ucapkan saat pagi itu, insya Allah pasti dijawab sama Allah. Adapun itu bukan mungkin tidak keluar, mungkin tidak seberapa, tapi pasti ada. Ada yang keluar pasti. Iya, ada pasti yang keluar. Dan lakukan berulang-ulang kali. Jangan baru satu kali melakukannya sudah bosan. Lakukan terus menerus. Dan posting sebanyak-banyaknya di sosial media. Tapi jangan hanya posting saja di sosial media. Sudah tenang-tenang di rumah, enggak, lakukan offline. Jadi online offline hantam saja semua, hajar saja semua sampai betul-betul merasa seperti orang lari ya Bu ya. Dia bilang orang Makassar poso-poso. Nah, ini baru orang namanya bekerja. Kalau sudah mulai ngos-ngosan begitu, itu namanya bekerja. Ya Bu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini peran dari suami gimana nih Bu? Alhamdulillah kebetulan. Itu turut support juga ya Bu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, suami saya ketika dia pulang dari dia kan di sekolah ya Bu ya. Ketika dia pulang dari sekolah terus atau saya bisa gunakan tenaganya. Dia, iya Bu, ayo. Seperti tadi malam saya langsung jemput ya, ini produk ini saya jemput di Citraland Thalassa City ya Bu ya. Sudah jam 10 malam, sudah jam 10 malam saya ditelepon sama owner saya, Putri Daka ya Bu ya. Barangnya sudah ada Aji, yang ini parfum Putri Daka signatur sudah datang. Oh ya Bu, saya keep 1100 ya. Karena saking saya gemetar-gemetarnya ketik Bu, saya ketik 1010. Ngapa 1010 kalau 11 itu berarti 1100. Saya langsung bilang begini, suami saya kan tidur Bu, karena sudah capek dari pasar seharian ya di sekolah. Saya langsung kasih bangun, Kak tolong ya antar saya ya ke rumahnya owner, mau jemput barang. Dia bangun cuci muka, Adek ini ayo, dia enggak ganti baju, saya naik motor pergi jemput barangnya. Luar biasa gercep ya Bu ya. Harus gercep ya. Ini kolaborasi yang luar biasa nih antara suami istri Bu ya. Waduh. Iya Bu, karena pekerjaan juga saya anggap Bu meskipun sehebat-hebatnya kita Bu, sehebat-hebatnya perempuan ya Bu ya, harus ada ridho dari suami juga. Karena luar biasa ridho dari suami itu betul-betul ya Bu ya. Kalau kita merasa oh enggak, banyak kan maksudnya ini sebagian dari perempuan yang ada di luar sana ya Bu ya. Sebagian ya biasanya kalau sudah merasa bisa menghasilkan untuk dirinya sendiri pergi saja begitu ya Bu ya. Tanpa nanti itu enggak, saya kan itu, dia kan juga sibuk, saya juga sibuk, saya kan tidak pernah minta lagi uang untuk uang belanja. Enggak. Kalau saya Bu ya, saya sendiri pribadi, saya harus izin sama suami saya meskipun suami saya masih di kantor atau apa, saya harus telepon. Saya mau ke sini supaya ada ridhonya. Kalau dia kasih kita izin, oh ya baru jalan, karena ridho suami itu luar biasa Bu. Masya Allah ya. Ini ya satu pelajaran ya dari yang kita dapatkan juga nih dari Ibu Haja Erni ya. Iya Bu. Waduh, ya. Masya Allah. Dan itu ya Bu ya. Ini untuk produknya ini juga macam-macam ya. Tapi ini ada lipstik ya. Iya Bu ada ya. Lipstik, ada parfum ada juga. Parfum, ya, Bu. Waduh, pokoknya banyak ya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi nih, itu bisa follow ya untuk Instagramnya ya. Iya Bu ya. Untuk Haja Erni ada ya. Iya ada Bu ya. Oke, bisa disebutkan Ibu. Oh iya, di follow atau kalau ada yang mau gabung di Heka ya Bu ya, boleh ambil posisi, mau stokis, mau distributor atau reseller, ada FB saya, ya bisa FB saya Haja Erni Najwa, terus ada di IG Haja Erni Najwa juga, itu Bu, IG dengan FB. Makasih Bu. Baik. Dan ya Smart Listener ya. Ya jadi nomor HP-nya juga ya Bu ya. Silakan Ibu, nomor handphone Ibu. 081 355 174 777. Oke. Kalau mau ketemu langsung sama Haja Erni itu langsung aja ya.
ke iya, Bu. Pasar Terong ya. Iya, ke Oke, Jalan ketemu. Sunu atau ke Pasar Terong. Mhm. Itu bisa, Bu. Bisa ya, oke. Ini keren ya, semangat dari Ibu Erni. Wow, ini sangat memotivasi ya. Oke, baik. Dan Smart Listener, sekali lagi ya terima kasih untuk Ibu Erni sudah hadir di studio ya untuk Sama-sama, Bu. sore malam hari ini ya. Dan ya Smart Listener, demikian ya untuk perbincangan kita di hari ini dengan tema sebuah lompatan kecil yang mengubah segalanya dari seorang Ibu Haja Erni, owner dari Lombok Curah dan juga kosmetik. Ya. Baik, dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di malam hari ini. Sekali lagi Smart Listener, untuk mencapai sukses ini butuh waktu, perjuangan, dan menghargai setiap proses, dan sabar, dan juga jangan pantang menyerah ya. Saya Mirza Arianti pamit, dan juga ada Ibu Haja Erni di sini. Kami pamit ya. Dan Smart Listener, sekali lagi saya Mirza Arianti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.